Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil 'arifin wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وأذم على حبيبك المصطفى محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad hillati adrikni ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad hillati adrikni ya Rasulullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang agung dan mulia ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungkan kepada sang kehadirat alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang-terang seperti kondisi malam hari ini. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam minggu kedua ini kita masih dimampukan hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh dan jasad kita diberikan kesehatan. Semoga kita diberikan istiqamah dalam ibadah, amin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta terhadap majelis ilmu, cinta terhadap majelis zikir, dan mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita dapat di majelis ini. Alhamdulillah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas seputar fikih madhab Syafi'i. Kita akan membahas satu bab dalam fikih salat, yakni tentang waktu-waktu makruhnya melaksanakan salat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ketahui bahwa dalam perkara bab salat itu ada waktu-waktu yang makruh dilarang oleh agama. Nah, jadi waktu-waktu salat itu tidak semuanya setiap waktu kita boleh salat. Wabil khusus salat sunnah. Kalau salat wajib kapan aja nggak ada batasan. Nah, kenapa saya mengambil tema yang ini? Karena di pertemuan sebelumnya ada jamaah yang menanyakan boleh nggak sih ba'da subuh melakukan aktivitas sholat. Nah, maka ini kita akan kupas di sini. Kenapa? Karena penting juga, jangan sampai nanti di ba'da subuh atau ba'da asar kita yang awam melakukan 2 rakaat sholat atau mendirikan sholat, ternyata sholat tersebut masuk kategori sholat yang haram untuk dilakukan. Nah, dalam kajian ini insyaallah kita akan mengambil dari kitab Fathul Qorif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslun fi awqati allati tukrahus salat. Pasal ini menjelaskan tentang waktu-waktu yang dimakruhkan melakukan salat dengan hukum makruh. Jadi dalam bab salat ada 2 hukum, ada haram, ada makruh tanzih. Ada makruh doang, dia dilarang oleh agama, kalau dilakukan kita melakukan dosa. Ada yang haram mutlak, dia benar-benar melakukan dosa besar kalau dia mendirikan sholat tersebut. Di sini dijelaskan ada 5 waktu para jamaah kita tidak boleh mendirikan sholat. Ada 5 waktu. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha ila sholatu laha sababun. Ada 5 waktu yang dimakruhkan melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Amma mutaqaddamun kaifiyatin au muqarranin qasallatil kusufi wal istiqa'i. Ada kalanya sebab, kata para ulama itu, terjadi sebelum pelaksanaan sholat. Jadi sholat yang dilarang dalam agama itu yang sholatnya tidak ada sebab. Nanti kita jelaskan. Kata para ulama, ada kalanya sebab yang terjadi sebelum pelaksanaan sholat, itu seperti sholat yang tertinggal. Itu kan ada sebabnya. Nah, misalnya ada orang sholat 2 rakaat ba'da subuh. Ini ba'da subuh sebenarnya waktu haram, Pak. Kita nggak boleh mendirikan 2 rakaat ba'da subuh. Walaupun sholat sunnah, khusus untuk sholat sunnah. Wajib masih boleh, Pak. Nah, jadi ada 2 sholat, kata
kata para ulama yang haram mutlak untuk melakukan sholat sunnah, bukan wajib ya Pak. Jadi yang haram di sini yang kita bahas yang sunnah. Jadi nggak ada aktivitas sholat sunnah di 5 waktu tersebut. Ya. Di sini dijelaskan atau sebab yang bersamaan dengan pelaksanaan sholat, seperti contoh sholat istisqa atau sholat gerhana. Yang pertama apa saja sih waktu yang tidak membolehkan kita mendirikan sholat sunnah? Wal awal min khamsatis salat allati sababa laha idza fu'ilat ba'da sholatis subhi. Pertama dari 5 waktu tersebut adalah sholat yang tidak dimiliki sebab yang dikerjakan, yaitu setelah sholat subuh. Dan hukum makruh tersebut, hukum terlarangnya tersebut berlaku sampai terbitnya matahari. Artinya dari ba'da subuh sampai jam 6 kita nggak boleh melakukan aktivitas sholat sunnah. Tidak semua ya Pak, nanti saya jelaskan, kita akan kupas satu-satu. Mana sholat sunnah yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang boleh. Yang kedua, wasani as-salatu inda tulu'iha idza tala'at hatta tatakammala wa tartafi'a qadram ruhmin fi ra'yil ainin. Kedua, melaksanakan sholat ketika terbitnya matahari hingga keluar secara sempurna dan naik kira-kira setinggi 1 tombak dalam pandangan mata. Yang ketiga, wasalis as-salat idzal istawa hatta tazulla an wasatas samai wa yustasni min dzalika yaumul jum'ati. Yang ketiga, mengerjakan sholat ketika matahari tepat di tengah-tengah langit hingga bergeser ke tengah, terkecuali hari Jumat. Maka tidak dimakruhkan sholat sunnah itu pada hari Jumat tepat pada waktu istawa. Jadi ada waktu-waktu yang boleh, ada waktu-waktu yang haram untuk melaksanakan sholat sunnah. Wa kadza haramu makatal masjidi wa ghairuhu fala tukrahu salat fihi fi hadhil awqat. Begitu juga dikecualikan. Jadi seluruh dunia kalau kita melakukan aktivitas sholat dimanapun kapanpun, kalau sholat ini terlarang maka terlarang dan jatuh kepada hukum haram untuk melaksanakan sholat sunnah. Tapi ada satu daerah yang hukum ini tidak berlaku. Di mana Pak? Kecuali di sini dijelaskan kecuali di Mekah. Jadi kalau aktivitas sholat yang terlarang di bumi Indonesia atau di Asia Tenggara tidak berlaku hukum ini di Mekah. Kalau di Mekah masih boleh melakukan aktivitas sholat yang tadinya terlarang jadi tidak terlarang. Dan tidak dimakruhkan. Jadi tidak makruh hukumnya sholat bagi waktu-waktu ini. Baik sholat sunnah ataupun tawaf. Yang keempat, warabi'u ba'da salatil asr. Ba'da salatil asri hatta taghribasy syamsu. Keempat, waktu setelah melaksanakan sholat asar hingga terbenamnya matahari. Yang kelima, ketika terbenamnya matahari, yaitu ketika mendekati terbenamnya hingga sempurna terbenam. Oke, kita bahas satu-satu makna. Mana sih sholat yang boleh? Mana sih yang ada sebabnya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama itu menyebutkan ada 2 hukum melakukan sholat sunnah di 5 waktu. Khususnya 2 waktu disorot oleh agama, tidak boleh melakukan sholat sunnah. Pertama, ba'da subuh dan ba'da asar. Coba Pak, di antara sholat ba'diyah yang lain cuma 2 sholat ini yang nggak ada ba'diyahnya. Betul apa betul? Nah, ini nggak ada ba'diyahnya. Jadi hati-hati para jamaah, jangan sampai karena kerajinan sholat sunnahnya, habis sholat subuh dia berdiri lagi 2 rakaat. 2 rakaat. Habis ba'da asar berdiri lagi 2 rakaat. Ini nggak jelas sholatnya apa. Kita boleh, maksudnya boleh itu mengingatkan, tapi jangan jelek sangka dulu. Barangkali qada subuh yang kemarin. Wallahu alam. Tapi yang jelas tidak ada sholat sunnah sesudah ba'da subuh dan ba'da asar. Ada satu kitab yang saya baca, Mukhtasar Bukhari. Di situ ada satu riwayat Nabi Muhammad SAW pernah melakukan 2 rakaat sholat ba'da asar. Ini riwayatnya dari Aisyah. Nah, Siti Aisyah karena istri terdekat nanya, ya Rasulullah, apa yang antum lakukan tadi? Kan bukannya nggak ada. Sholat ba'da asar itu bukannya kagak ada ya? Kok antum berdiri lagi selesai ba'da sholat asar? Nah, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, tadi aku mengkodok qobliyah zuhur yang terlewat. Jadi Nabi qobliyah mah dikodok. Jadi kalau kita kan qobliyah lewat nggak kepikiran lagi buat dikodok Pak. Kalau kita yang ngodo yang wajib. Kalau Nabi yang sunnah yang dikodok. Nah
Nah ini bukan berarti dalil, tidak ada dalil yang menguatkan untuk melakukan sholat 2 rakaat ba'da asar, karena tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh Nabi sesudah ba'da asar. Nah, mana aja sih sholat yang dibolehkan? Nah, di sini dijelaskan ada 3 waktu, Pak. Nah, di sini dijelaskan Nabi SAW itu mengatakan la salata ba'da subhi. Ini hadis yang melarang kita untuk sholat subuh dan asar. La salata ba'da subhi hatta tatrafiha syamsu wala salata ba'da al-asri hatta taghruba syamsu. Nah, dalam Sahih Muslim lebih keras lagi Nabi bilang, la salata ba'da salati subhi. Tidak diperkenakan sholat sesudah sholat subuh sampai matahari naik setombak. Tidak diperkenakan sholat asar sampai terbenam matahari. Nah, jadi 5 waktu ini tidak mutlak. Ada sholat sunnah yang dibolehkan, yang mana? Nah, para ulama membagi menjadi 3, Pak. Ada sholat sunnah yang boleh dikerjakan yang sebabnya berbarengan. Sebabnya berbarengan. Saya kasih contoh. Para jamaah kita pernah sholat istisqa, Pak. Pernah nggak sholat istisqa? Atau sholat gerhana? Pernah, Pak? Ada fenomena gerhana, ada sholat sunnah namanya sholat gerhana. Kalau sholat gerhananya besok zuhur, kira-kira zuhur hari ini boleh nggak kita sholat gerhana? Kalau besok kejadiannya sholat gerhana, zuhur hari ini boleh nggak sholat gerhana? Tidak boleh. Kenapa? Karena gerhananya terjadi esok hari. Kapan waktunya boleh melakukan sholat gerhana? Ketika gerhana matahari terjadi. Nah, maka boleh. Misalnya gerhana mataharinya itu terjadi jam 3 misalnya. Misal ini mah. Mendekati asar. Asar dulu baru gerhana matahari. Misal. Saya mau tanya, Pak. Gerhana matahari dulu atau sholat dulu? Kira-kira yang mana, Pak? Yang pas. Sholat dulu apa gerhana matahari dulu, Pak? Gerhana matahari dulu atau sholat dulu kira-kira? Hah? Yang mana yang benar? Ini kira-kira gerhana, alasan yang menyebabkan kita sholat gerhana itu sebelum atau sesudah, Pak? Kalau sholat gerhana matahari? Ya. Untuk sholat gerhana ini menjadi boleh walaupun ba'da asar. Sebab apa? Sebab sholatnya dilakukan ketika pas gerhana. Artinya alasannya berbarengan, Pak. Jadi tidak sebelum tapi tidak juga sesudah. Nah, ini sholat gerhana. Sama sholat istisqa juga sama. Jadi berbarengan. Ini boleh walaupun misalnya ba'da asar kejadiannya. Ini misal aja. Walaupun ba'da asar misalnya. Kalau gerhana matahari ba'da subuh nggak mungkin. Kan mataharinya belum naik. Atau contoh lagi. Tadi kan saya menjelaskan ba'da asar, ba'da subuh tidak boleh melakukan aktivitas sholat sunnah. Ini yang sholat sunnah mutlak yang nggak boleh. Sholat sunnah mutlak itu apa sih? Sholat sunnah yang tidak ada batas waktu, tidak ada batas rokaatnya. Contohnya sholat sunnah apa, Pak? Sholat sunnah mutlak apa aja contohnya? Sholat hajat. Ya kan, ini nggak ada waktunya. Hajat kapan aja boleh, Pak. Tapi tidak boleh dilakukan ba'da asar dan ba'da subuh. Mana yang boleh? Yang alasannya penyebabnya di awal. Contoh. Azan subuh, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azan subuh. Kita wudu. Masuk masjid yang biasa kita lakuin sebelum qomat apa, Pak? Salat tahiyatul masjid. Boleh nggak? Tahiyatul masjid boleh nggak, Pak? Kira-kira boleh nggak ba'da subuh? Halo? Boleh nggak, Pak? Nah, jadi tadi saya ulang. Ada 3 alasannya yang membolehkan. Ada yang sebabnya di awal, jadi boleh, Pak. Kenapa sih sholat sunnah tahiyatul masjid? Karena sudah masuk masjid, maka sholat. Maka ini jadi boleh. Walaupun ba'da subuh, ba'da asar, boleh. Ya tadi kalau bapak-bapak nih, sebelum azan maghrib, kan nunggu dulu. Ada yang datang jam 5.40, 5.55, pas masuk nggak mungkin diam. Maka melakukan sholat tahiyatul masjid. Atau sholat satu lagi, Pak, yang biasa kita lakuin. Sholat sunnah wudu. Wudu dulu apa sholat dulu, Pak? Kalau sholat sunnah wudu. Wudu dulu. Karena sebabnya di awal, maka hukum haramnya jadi luntur. Jadi tidak berlaku nih hukum sholatnya, Pak. Jadi kalau dikatakan mutlak apa enggak, Mas Adli misalnya. Kalau kita haram, tidak boleh melakukan sholat sunnah. Tidak mutlak.
bagi sholat yang alasannya terjadi di awal. Nah, seperti contoh tadi kan, sholat tahiyatul masjid, ba'da subuh. Ba'da subuh kan sudah masuk subuh kan, walaupun belum sholat, maka boleh. Atau apalagi Pak, yang sebabnya terjadi di awal. Contoh sholat apa ya kira-kira? Sholat jenazah deh Pak. Contoh, misal ini misal, sampel contohnya. Ada mayit meninggal jam 2. Meninggal jam 2. Dimandiin nggak mungkin, proses mandi pengkain kafanin lebih dari 1 jam Pak. Mandiin, kain kafanin, belum disolatin. Ya kan? Nah maka si ahli keluarga bilang, ya udah nanti tanggung ba'da asar karena waktunya mepet sama asar. Ba'da sholat asar si jenazah dimasukkan ke dalam masjid, disolatkan sholat sunnah jenazah. Sholat sunnah jenazah dulu atau mandiin jenazah dulu Pak alasannya. Yang menyebabkan boleh sholat sunnah ini Pak. Mandiin jenazah dulu atau nyolatin dulu? Mandiin dulu. Karena sebab sudah mandiin mayitnya, maka jatuhlah hukum boleh melakukan sholat sunnah hatta walaupun ba'da asar. Jadi hukumnya gugur kalau alasannya ada di awal. Kira-kira paham Pak ya? Jadi sholat yang dilarang tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Ada lagi Pak. Sholat yang alasannya di awal. Contoh, yang tadi Nabi contohkan. Nabi itu kalau ba'diyah sholatnya ketinggalan, itu biasa ngodo ba'da asar sama ba'da subuh. Sebab ba'diyah tertinggal, melakukan sholat sunnah berdiri lagi sesudah selesai sholat subuh, maka hukumnya jadi boleh. Sebab apa? Karena jelas kodo sholat sunnah. Alasannya kodo sholat sunnah. Jadi kalau yang sunnah wajar, gak usah ditanya. Apalagi yang wajib. Apalagi yang wajib. Kira-kira sholat apa lagi Pak? Yang sebabnya di awal. Tadi kan sholat jenazah. Kedua sholat tahiyatul masjid. Ketiga sholat sunnah wudhu. Sholat istisqa. Nah ini sholat istisqa ini. Pernah Pak dengar sholat istisqa? Sholat di tengah ladang kalau orang-orang di kampung. Kalau lagi kemarau itu minta hujan. Sholat istisqa namanya. Jam 12 atau jam 1 atau jam 2 biasanya orang-orang yang di ladang sholat di tengah sawah Pak. Namanya sholat istisqa. Ternyata azan asar misalnya. Ternyata azan asar. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh melakukan sholat istisqa? Nah, kita lihat dulu. Apakah mataharinya sudah jelas di tengah-tengah langit? Yang apabila kalau diukur dengan 1 tombak, si bayangan mataharinya, si bayangan tombaknya seukuran 1 tombak, maka boleh melakukan sholat istisqa. Jadi waktu ini walaupun ada haram-haramnya melakukan sholat sunnah, jatuhnya tidak mutlak. Ini pelajaran Pak. Nah yang selanjutnya Pak, yang biasa terjadi apa? Ada Nabi mengatakan la yusalliyan ahadun hinna tatlu syamsu wala ba'dal asri hatta taqruba syamsu ila Makkah. Kecuali kota Mekah, ini hukum nggak berlaku Pak. Apa kata Nabi? Jangan mengerjakan sholat seorang pun siapapun sesudah sholat subuh sampai naik setombak. Begitu juga sholat asar sampai terbenam kecuali bumi Mekah. Yang terjadi biasanya begini Pak. Yang terjadi biasanya begini. Kalau Bapak di sini ada yang pernah haji umroh Pak. Ada sholat sunnah ihram biasa namanya. Saya mau tanya Pak, kalau sholat sunnah ihram itu kalau bagi orang bapak-bapak yang udah haji umroh, ihram dulu atau sholat sunnah dulu Pak? Halo, ada yang pernah umroh, haji? Ihram dulu, sholat sunnah dulu kira-kira? Ihram dulu. Sebab sholat ihramnya, alasannya di awal menyebabkan boleh melakukan sholat sunnah. Kejadiannya banyak. Di bentar lagi kan musim haji Pak ya. Bentar lagi musim haji atau ada yang mau umroh. Namanya sholat sunnah ihram itu, ya kan? Sholat sunnahnya dikerjakan sesudah apa sebelum ihram tadi Pak? Sesudah. Jadi contohnya sholat ihram dulu, baru sholat sunnah ihram. Ada yang terbalik Pak, jamaah haji umroh ada yang terbalik biasanya. Ada yang sholat sunnah ihram dulu, baru ihram.
Kira-kira salah apa enggak, Pak? Salah, kenapa? Karena sebabnya tidak ada di awal. Sebabnya tidak ada di awal. Contoh lagi, Pak. Contoh lagi deh, misalnya. Ada contoh sholat sunnah istikharah. Nah, ini kan istikharah kan abstrak nih, Pak. Permintaannya nggak jelas. Waktunya tidak terbatas istikharah. Ya kalau sholat istikharah. Ya kalau sholat istikharah itu, Pak, sebabnya di awal apa di akhir, Pak? Kalau kita pengen sholat istikharah. Istikharah itu sholat minta sama Allah. Minta petunjuk. Kira-kira kalau bab fikih ini menjelaskan sholat istikharah itu sebabnya di awal apa di akhir, Pak? Yang menyebabkan kita melakukan istikharah. Apa, Pak? Di awal, di akhir. Sholat dulu kan, baru minta. Ya kan? Kalau istikharah begini, Pak. Sholat dulu, baru minta. Namanya istikharah. Bukan karena minta dulu, baru sholat. Bukan. Sholat dulu, sholat sunnah istikharah, baru minta. Maka ini contoh sholat yang mutlak terlarang karena sebabnya di akhir. Jadi yang boleh itu yang mana sih? Yang boleh tetap dilakukan sholat sunnah ba'da asar dan ba'da subuh cuman 2 sholat yang alasannya berbarengan dan alasan sholat tersebut di awal. Kayak tadi berbarengan, Pak. Kalau sholat gerhana matahari, gerhana dulu dibarengin dengan gerhana maka kita sholat. Namanya sholat yang alasannya berbarengan. Tidak boleh di awal atau di akhir, nggak boleh. Sholat yang selanjutnya yang berbarengan apa? Sholat istisqa. Matahari tunggu terik dulu, baru sholat berbarengan. Karena sebab apa? Sebab matahari sudah seujung tombak. Atau yang sholat sunnah yang alasannya di awal. Contohnya apa yang alasannya di awal? Sholat tahiyatul masjid. Kan masuk masjid dulu. Karena sudah masuk masjid, maka hukum jatuh mutlak. Tetap boleh melakukan sholat sunnah. Sebab kita sudah masuk masjid. Yang kedua, sholat sunnah wudu. Karena sebab sudah wudu masuk masjid, maka hukumnya tidak berlaku lagi. Maka boleh melakukan. Walaupun ba'da asar, walaupun ba'da subuh. Apalagi misalnya, Pak, yang alasannya di awal. Sholat, apa, Pak? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh contoh terlewat, Pak. Selesai salam sholat subuh bersama imam, wiridan beres, kita berdiri lagi untuk melaksanakan qobliyah subuh, boleh. Karena di subuh tidak ada ba'diyah. 2 sholat yang gak ada ba'diyah, sholat apa aja, Pak? Asar dan subuh. Jadi diingat-ingat, Pak, takutnya ketuker. Saking semangatnya ibadah kadang suka ketuker, Pak. Karena awamnya kita. Wow, imam salam kita berdiri lagi. Makanya fenomena begini banyak di masjid-masjid. Kenapa? Karena kurangnya duduk di majelis ilmu. Nah ini kan bahaya. Apalagi nanti kita dikasih rezeki sama Allah, haji, umroh, melakukan sholat 2 rakaat di pelataran masjid Madinah, sholat 2 rakaat ba'da subuh. Ternyata sholatnya bukan sholat yang sebabnya di awal. Dia ngerasa karena di Madinah nih, nggak apa-apa deh sholat juga. Dia ba'diyah subuh, padahal tidak ada ba'diyah subuh. Maka kecelakaan dalam sholat terjadi. Haram hukumnya melakukan sholat ba'da subuh yang tidak ada sebabnya. Nah, jadi yang hanya berlaku hukum tersebut yang tidak ada sebabnya. Nah ini kita perlu tahu para jamaah agar apa? Agar menjadi pegangan. Oh ternyata sering dengar katanya boleh nggak sih ba'diyah ba'da subuh? Boleh, yang tadi sebabnya di awal. Yang sebabnya di akhir tidak boleh. Bahkan yang tidak ada sebab tidak boleh juga. Nah ini sering terjadi, Pak. Ini yang disorot oleh para ulama. Kata para ulama apa? Begini. Ada orang yang ngurus orang meninggal. Ngurusnya jam 1, jam 2 udah beres. Tapi kata ahli keluarganya, nanti aja nunggu ba'da asar. Ini kata ahli keluarga. Ini dalam fikih nih, Pak. Kita bicara hukum fikih. Ini kita bukan bicara nungguin anaknya dulu belum sampai, bukan. Kita bicara fair hukum fikih, Pak. Kita punya keluarga atau tetangga, sudah dimandiin, sudah rapi, udah disolatin, udah tinggal dikuburin. Jam 2 udah beres. Gak mesti nunggu ba'da asar. Ada satu ahli keluarga ngomong, nanti aja nanggung ba'da asar. Ini kalau dilakuin sholat ba'da asar maka hukumnya jatuhnya haram. Melakukan sholat jenazah ba'da asar sebab menunda-nunda sesuatu yang sebabnya ada di awal. Nah, ini perlu jadi perhatian para jamaah. Perlu jadi perhatian. Yang kedua,
Kita biasa suka mengentar-entarkan sholat sebelum khatib naik ke atas mimbar di hari Jumat. Kan tadi di sini ada syaratnya, terkecuali hari Jumat. Hari Jumat itu boleh Pak melakukan sholat sunnah walaupun hari Jumat, bukan di ba'da asar, bukan. Yang boleh itu yang mana? Yang boleh ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, kita baru datang ke masjid, kita hukumnya boleh, mubah, bahkan jatuh hukum sunnah melakukan sholat sunnah. Dulu Nabi lagi khutbah Pak. Nabi lagi khutbah, ada satu sahabat masuk, Nabi lagi khutbah, tiba-tiba sahabat duduk. Nah ini Nabi ngomong, antum, berdiri, sholat sunnah. Di tengah-tengah khutbah Nabi ngomong begitu. Nah ini menjadi hukum diambil oleh para ulama bahwasannya kita kalau baru datang masih boleh. Masih boleh melakukan sholat sunnah walaupun khatib sudah naik ke atas mimbar. Yang nggak boleh yang mana? Ya hukum makruhnya jatuh kepada jamaah tersebut ketika dia dari jam 11 udah duduk di masjid. Khatib udah nyampe di sajadah sampai naik tuh khatib. Dia baru sadar belum sholat sunnah. Dia sholat sunnah. Nah ini yang haram, nggak boleh. Kenapa sebabnya? Udah dari tadi berada di dalam masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar. Nah ini harus jadi perhatian para jamaah. Agar apa? Agar tidak terjadi kerusakan dalam sholat. Walaupun sholat sunnah. Walaupun sholat sunnah. Ini perlu kita ambil sampel yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka kesimpulannya, yang boleh sholat sunnah itu yang mana ba'da asar dan ba'da maghrib itu. Yakni yang boleh contohnya sholat sunnah tawaf. Kenapa tawaf? Yang pernah haji umroh kan ada tawaf tuh. Sholat sunnah tawaf ini sebab sudah tawaf, ya kan? Walaupun tawafnya misalnya ba'da asar, karena sebabnya duluan, yakni tawaf duluan, maka boleh. Karena hukum ini tidak berlaku di bumi Mekah. Ini tidak berlaku hukum yang tadi saya sebutin, nggak berlaku di Mekah. Kalau di Madinah baru berlaku tuh. Ya kan, kalau di Madinah kita sholat ba'da asar, sholat sunnah baru berlaku. Kalau di Mekah tidak berlaku Pak. Kalau di Mekah tidak berlaku. Apalagi yang boleh sholat sunnah? Tahiyatul masjid. Yang selanjutnya sholat sunnah udu. Yang selanjutnya sholat sunnah gerhana. Yang selanjutnya sholat sunnah jenazah yang tadi saya sampaikan. Sholat sunnah jenazah tuh, jadi jenazah itu sholat nggak boleh dientar-entar Pak. Jadi jenazah sholat selesai dimandiin, dikain kafanin, disolatin, beres, jangan nunggu. Kalau bisa, kalau kita bicara fair hukum fikih Syafi'i, jangan dientar-entar, bahkan walaupun nunggu anak jangan. Kenapa? Justru akan mencelakakan sekeluarganya, kena celaka semua. Celaka maksudnya kena dosa semua kalau melakukan sholat dientar-entar, apalagi sholat meninggalnya atau bisa dikuburinnya sebelumnya ba'da asar harusnya udah bisa, dientar-entar jadi ba'da asar. Nah ini nggak boleh. Nah ini tidak boleh. Haram jatuhnya Pak. Maka dosa tuh Pak. Nah, maka dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini hukum fikih yang harus kita ketahui bersama-sama sebagai kalangan yang bermadhab Syafi'i. Ini madhab Syafi'i Pak. Jadi hukum itu beda-beda karena kita menganutnya madhab Syafi'i. Nah, maka yang kita pakai madhab al-Imam Syafi'i. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting bagi kita, ini kalau kita bicara fikih bab sholat nggak ada ujungnya Pak. Kita bicara fikih bab sholat. Kita bicara syarat-syarat bab imam. Syarat menjadi imam. Pertemuan selanjutnya atau pertemuan sebelumnya para jamaah saya pernah membahas syarat menjadi makmum. Makmum jangan dikira nggak ada syaratnya Pak. Ada apa syaratnya makmum? Pun imam lebih ketat, syaratnya imam itu lebih ketat. Dalam fikih Fathul Mu'in, Al-Imam Zainuddin Malibari mengatakan syaratnya menjadi imam, yang pertama si imam tersebut bacaan Quran harus fasih. Tajwidnya, tartilnya harus lebih fasih. Yang kedua, dalam Fathul Mu'in dijelaskan hafalan Qurannya harus lebih banyak. Yang ketiga, harus lebih alim. Cari, ada ustadz 5 di kampung, cari yang lebih alim, itu yang lebih layak. Yang lebih alim tuh, lebih pakar agama, cari lebih layak. Yang selanjutnya, yang lebih lama tinggal di kampung tersebut. Nah ini lebih diprioritaskan.
Tapi ini bukan mutlak, harus dicari ya, bukan mutlak. Tidak seperti hukum sholat sunnah haram ini. Beda, kalau hukum imam itu beda. Berbeda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenapa sholat itu ditaruh di bab pertama dalam fikih? Semua kitab-kitab mazhab Syafi'i, dari kitab Fathul Qorif naik ke Safinah Fathul Qorif, naik lagi ke yakni Fathul Mu'in, naik lagi ke yang lain-lain kitab yang tebal-tebal. Semuanya sama Pak, babnya sama, bab sholat, bab toharoh, ujungnya nanti bab yang lain-lain. Sama pembahasannya yang beda. Kenapa? Karena pembahasannya luas. Fikih itu akan berganti-ganti hukumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita membahas kalau tadi kita membahas fikih, kita akan membahas tentang sedikit tasawuf. Bagaimana sih makna sholat dalam ilmu tasawuf? Kalau kita bicara fikih, maka kita bicara aturan syariat. Nah, ini syariat nih. Kita aturannya bagaimana sih tata cara sholat, tata cara wudhu, namanya syariat. Naik ke makom hakikat, kita harus bicara adab batin kita kepada Allah ketika sholat. Sebagaimana Nabi mengatakan, anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau menyaksi. Ini bahasa gampangnya, seakan-akan kita lihat Allah. Tapi lihat bukan dengan mata ya, beda Pak. Seakan-akan kita lihat Allah. Gimana sih Allah nih? Kan nggak ada wujudnya. Kita yang bermuslim mazhab Syafi'i tidak boleh meyakini Allah berfisik. Haram hukumnya. Tidak boleh meyakini Allah berfisik. Kita meyakini Allah itu ada dengan iman kita. Kalau nggak bisa, fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau nggak bisa melihat, merasa ada Allah di depan kita, maka rasakanlah kita disaksi oleh Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka kenapa ulama ahli tasawuf ini menyoroti orang kalau yang beriman sholat itu dia sedang Isra. Jadi yang bisa Isra itu bukan hanya Nabi. Ini bahasanya saya ringanin. Tidak semua Nabi itu Isra, hanya Nabi-Nabi yang dipilih yang bisa Isra. Apakah kita orang awam bisa apa Isra? Bisa ketika sholat. Isra itu artinya menghadap kepada Allah. Isra itu artinya menuju kepada Allah. Jadi maknanya jangan diartikan kalau kita sholat Isra, kita terbang ke langit. Bukan Pak. Ketika kita Isra itu, ketika kita sholat, maka kita sedang menghadap kepada Allah. Secara jasad ruh kita menghadap kepada Allah. Makanya kenapa kalau ketemu orang kan kita yang pertama kita ucap apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di akhir tahiyat sholat kita ngucapin Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa kalau ketemu sesama manusia yang ucapnya salam, tapi ketemu Allah salamnya di akhir? Kenapa? Karena penyaksian kita dengan Allah itu di kolbu, ruh kita naik ke atas ketika sholat. Maknanya ruh naik ke atas itu bukan ruh ini ya, maknanya ruh sholatnya. Ada penyaksian kepada Allah ketika sholat. Nah, maka kita menghadap kepada Allah. Karena kita saking khusyuknya sholat kepada Allah, dimensinya berbeda ketika sholat, maka selesai sholat kita ngucap salam. Kenapa? Karena alamnya sudah sama dengan alam manusia yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini yang hidupkan wajib hukumnya mengambil pelajaran kepada orang yang sudah wafat. Kan begitu Pak ya? Nah, kita harus tahu dulu nih para jamaah, bagaimana sih nanti kondisi ruh ketika di alam barzah. Saya punya kitab yang dikaji di banyak pondok pesantren, namanya kitab Ar-Ruh. Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menukil atau menulis satu kitab namanya Ar-Ruh. Ini kita membahas nih tentang ruh. Ini kapan sih kita disiksa? Apakah ruh yang jasad yang disiksa atau ruh doang atau jasad doang? Nah, nanti dalam kitab tersebut dijelaskan Pak. Nanti ini kita hidup 3 kali Pak. Kita hidup mati 3 kali. Ini kita hidup nih Pak. Sebelumnya kan kita tidak ada. Kita dihidupkan oleh Allah. Betul Pak ya? Ini kan tadi kita nggak ada nih. Kita sesuatu yang tidak ada, diadakan oleh Allah, meninggal nanti kita mati ruh dan jasad. Nanti dikumpulkan di akhirat, di hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar, kita hidup lagi Pak. Jadi udah 2 kali itu hidup tuh. Ruh jasad kita dihidupin lagi. Nanti dihisap manusia satu-satu, yang masuk surga, masuk neraka, itu dimatiin lagi sama Allah ruh dan jasad kita. Nanti masuk surga, yang masuk surga ruhnya sama jasadnya dihidupkan lagi. Yang masuk neraka ruh dan jasadnya dihidupkan lagi. Sehingga total kita akan mengalami kematian dan kehidupan 3 kali dalam hidup kita. Nah, 3 kali. Nah, kita harus tahu faktanya para jamaah. Kalau semua umat manusia hakikatnya sudah beragama. Kapan beragama? Ketika di alam ruh. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dulu ruh kita sebelum masuk ke dalam jasad ketemu sama Allah. Sama Allah ditanya. Ini kalau bahasa sayanya nih Pak, sama Allah tanya.
ente kira-kira siapa saya, siapa ente? Kata Allah begitu dalam Al-Quran. Qalu bala syahidna. Si ruh kita menjawab, ya Rabb, ana ini hamba engkau Tuhan kami. Nah, jadi semua manusia yang diturunkan itu hakikatnya Islam, iman. Kembali masuk ke dalam jasad ruhnya, mereka mengikuti agama nenek moyang mereka. Yang ikut, mohon maaf, yang non-muslim, yang Hindu-Hindu, yang Buddha-Buddha, yang Kristen-Kristen. Karena ngikut agama nenek moyang. Tapi secara hakikat mereka sudah punya iman kepada Allah. Sudah punya iman kepada Allah. Sehingga dalam satu hadis dijelaskan, arwahul junudun mujannadah. Ruh itu berkelompok-kelompok, Pak. Jadi kalau kita hari ini ngumpul, jasad yang berkumpul. Nanti di akhirat, ruh kita yang berkumpul. Yang mana sih ruh yang akan dikumpulkan? Arwahul junudun mujannadah faman ta'arrafa minha i'tilafa wa matanakara minha ikhtilafa. Ruh itu berkelompok-kelompok. Yang saling kenal di dunia, Allah kumpulkan nanti di akhirat. Yang tidak saling kenal, Allah pisahkan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah kumpulkan kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berapa menit lagi para jamaah? 10 menit lagi. Terakhir kita membahas sebelum kita tutup, kita membahas tentang bab ruh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ciri orang nanti ketika akan mencicipi sakaratul maut? Cirinya apa? Orang mau meninggal tuh cirinya apa? Dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan, biasanya kalau orang mau meninggal di beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya, kata para ulama sudah tidak masuk makan di perutnya. Biasanya kalau orang meninggal dia udah tahu nih, ini meninggal yang husnul khotimah ya Pak, yang baik. Karena dia tahu mau ngadep kepada Allah dengan keadaan baik, maka perutnya dia kosongkan. Nah, ini biasanya orang begitu Pak. Dulu saya waktu mondok, saya ngurus mayit Pak. Itu kalau mayit biasanya dimandiin, itu perutnya diurut. Perutnya diurut, mohon maaf. Si tempat keluar kotorannya kan kita harus korek. Nah, biasa ada orang yang sakit, gak masuk makan, dia kosong ususnya. Ada orang yang berisi ususnya. Jadi orang yang ciri husnul khotimah, ketika mendekati kematiannya, dia susah makan. Dia udah gak mau masuk makan. Yang kedua, biasanya ketika dia ingin menjemput husnul khotimah, meninggal dalam keadaan di dahinya berkeringat. Di dahinya berkeringat. Yang ketiga, ketika dia meninggal, pasti, ini mah dipastikan oleh Rasulullah, kata Nabi, man mata yaumil jum'ati aw lailatil jum'ati waqiya min fitnatil qabri. Siapa orang yang wafat pada hari Jumat, aw lailatil Jumat, atau malam Jumatnya, waqiya min fitnatil qabri, terbebas dari fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu bukan berarti dia nggak disiksa, bukan Pak. Kalau dia punya dosa, hari-hari yang lain dia disiksa. Masuk hari Jumat dia diliburin siksanya. Nah, ini kalau orang yang meninggal di hari Jumat. Yang ketiga, ia wafat ketika terkena penyakit, kata Rasulullah, kena penyakit diare, kena penyakit perut. Buat ibu-ibu kalau meninggal husnul khotimah, dia lagi nifas, dia lagi mengandung anak meninggal, dia husnul khotimah. Yang selanjutnya, untuk laki-laki kalau husnul khotimah apa cirinya? Ia meninggal dalam keadaan sedang mencari nafkah, dihitung matinya jihad di jalan Allah. Jadi kalau lagi, jadi begini Pak, kalau kita yang istiqomah hadir di majelis, jangan lupa, jangan ngehina orang yang gak pernah hadir di majelis. Orang yang tidak hadir di majelis itu orang lagi menuntut kewajiban mereka untuk apa Pak? Memenuhi kewajiban sebagai laki-laki. Kalau mereka meninggal, husnul khotimah, pahalanya seperti orang yang berjihad. Satu orang yang berjihad, pahalanya bisa mensyafaati 70 anggota keluarganya tanpa hisab. Yang selanjutnya ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Siapa orang yang meninggal di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Maka benar kata Nabi para jamaah, al-maut kama sya'ale, matinya seseorang tergantung kebiasaan. Matinya seseorang tergantung kebiasaan. Kalau biasanya kita ngapain, bakal begitu, nggak jauh dari begitu. Nah, maka dijelaskan dalam kitab Ar-Ruh, kalau si mayitnya soleh, kalau dalam kitab dijelaskan, kalau si mayitnya soleh, ketika jasadnya dibopong ke pemakaman, ruhnya berteriak. Dalam hadis dijelaskan, ruhnya berteriak dengan nada yang gembira. Asrihli ila baiti, asrihli ila baiti. Segerakan aku ke rumahku, segerakan aku ke rumahku. Farhan asyadu farhan. Bahagia aku bahagia. Kenapa si ruh ini bahagia? Allah pastiin tempat kembali dia, raudhah min riyadil jannah. Namun kebalikannya para jamaah, kalau seorang hamba ini berdosa, belum sempat bertaubat, ketika jasadnya dibopong ke pemakaman, ruhnya berteriak,
Fa aina tadhabun dalam Al-Qur'an. Si mayit ini berteriak, fa aina tadhabun? Yang gotong saya mau dibawa kemana saya pergi? Amal saya belum cukup. Nah, jadi ini yang dirasakan oleh mayit ketika mencicipi sakaratul maut. Nanti para jamaah, ini harus kita ketahui, nanti di alam kubur Allah kembalikan ruh kita masuk ke dalam jasad. Nanti entah kapannya, tapi nanti kalau kita sudah meninggal, itu dalam hadis Allah masukin ruh ke dalam jasad, kita hidup lagi Pak nanti di alam kubur. Tapi sebentar, hidupnya nggak lama. Allah mau ngasih lihat nih alam kubur tuh begini. Nah, barulah di situ dalam hadis dijelaskan si mayit itu mulai bangun, membuka kedua matanya, melihat kanan kiri gelap. Baru dia minta kepada Allah, si mayit cuma minta satu kepada Allah, ya Rabb, saya jelisu aina yaqulu dauni usolli. Ya Rabb, bangunkan hamba sebentar saja, hamba ingin sholat. Bangunkan hamba sebentar saja, hamba ingin sedekah. Bangunkan hamba sebentar saja, hamba ingin melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah jauhkan kita dari kematian yang su'ul khatimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.